Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta riyadhah yang kami muliakan dan yang kami sayangi, kami mohon maaf terpaksa membuat voice note di area keramaian. Semoga tidak mengurangi manfaat atau fadilah dari voice note yang kami ingin bagikan. Karena memang kalau kami menunggu suasana tenang sepertinya kok lama sekali, mengingat kami memang dalam perjalanan yang cukup jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali di antara manusia merasa membutuhkan keajaiban. Hutang yang begitu banyak tidak diimbangi dengan pekerjaan yang kurang sehat. Juga mau jual aset pun susah dijual, malah kadang tidak ada aset untuk dijual. Sehingga kondisi itu membuat kita semua berpikir bahwa kita membutuhkan keajaiban. Seandainya masalah yang dihadapi dari utang yang begitu banyak, begitu rumit, seandainya mendapatkan keajaiban, maka selesailah masalah kita. Karena keajaiban itu bisa menyelesaikan segala hutang berapapun jumlahnya, serumit apapun keadaannya, bahkan tanpa harus jual aset dan bahkan tanpa harus bekerja. Demikianlah keajaiban. Keajaiban menurut Bapak dan Ibu ada atau tidak ada? Tentu saja keajaiban itu ada. Dalam level yang lebih tinggi ada namanya keajaiban yang disebut dengan istilah mukjizat. Mukjizat adalah keajaiban yang diberikan Allah kepada para nabi. Sama-sama keajaiban, tapi karena diberikan kepada nabi, maka namanya adalah mukjizat. Ketika keajaiban itu diberikan kepada wali Allah, maka disebut dengan istilah karomah. Maka mukjizat itu ada, karomah itu ada, dan keajaiban untuk kita pun ada. Perbedaannya hanya beda level saja. Kalau keajaiban di era Nabi, api yang panas bisa menjadi dingin seperti di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau lautan yang begitu banyak airnya tiba-tiba bisa terbelah. Kemudian Nabi Musa bisa berjalan tanpa harus basah di situ, dengan enaknya berjalan tanpa harus kena air atau kena ombak. Itu adalah keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi. Juga dengan karomah, namun karena levelnya berbeda antara mukjizat, karomah dengan keajaiban, tentu tidak bisa disamakan. Sama-sama keajaiban tapi beda pelaksanaannya. Contohnya begini, ketika Nabi Isa alaihissalam mendapatkan mukjizat di mana beliau berdoa meminta makanan kepada Allah, kemudian didatangkan langsung dari langit. Dan mungkin yang teman-teman Nasrani sekarang peringati dengan istilah Hari Paskah atau apa itu ya, itu adalah peringatan turunnya
makanan dari langit yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita minta makanan dari Allah, kalau Nabi Isa yang minta turunnya dari langit. Tapi kalau kita yang minta, kita jangan kemudian berharap turunnya dari langit, karena kita bukan Nabi. Sehingga kalau memohon keajaiban untuk melunasi segala hutang, kita minta 300 juta, minta 1 miliar atau lebih, ya berarti jangan menengadahkan kepala ke langit. Setelah berdoa minta 1 miliar, mana nggak jatuh-jatuh? Ya iya, antum bukan Nabi masalahnya. Setidaknya dengan itu kita tahu diri bahwa level kita bukan Nabi, bukan wali. Sehingga ketika berharap keajaiban, berharap utangnya lunas, bukan dari langit arahnya. Karena kita bukan Nabi. Meskipun Allah bisa memberikan turun dari langit, tapi karena kita bukan Nabi, maka tidak layak bagi kita mendapatkan kenikmatan seperti itu. Kalau di zamannya Nabi Soleh alaihissalam itu mendapatkan mukjizat atau keajaiban berupa batu itu keluarnya onta. Batu keluarnya onta. Biasanya kan tidak begitu kan ya. Onta itu keluarnya kan dari makhluk hidup sebelumnya kan, bukan dari batu. Lah ini karena mukjizat Nabi Soleh alaihissalam, maka dapatnya onta dari batu. Nah, ketika kita juga berharap batu bisa menjadi onta, tentu tidak bisa berharap kemudian batu dibelah keluar onta, nggak bisa begitu. Meskipun bisa batu itu jadi onta, bisa nggak batu jadi onta? Bisa loh Pak. Caranya, batu-batu itu ambillah batu sebanyak mungkin kemudian jual. Hasil jualnya dijadikan atau dibelikan onta, nanti batu berubah bentuk jadi onta, gitu caranya. Beda kalau Nabi Soleh alaihissalam, dia Nabi, Allah merubah batunya keluar onta betul. Tapi kalau levelnya kita tidak. Kok ya ada yang mau beli batu, kok ya lancar pembayarannya, ngumpul uangnya terus dapat beli onta. Tapi kalau Allah nggak izinkan, batu jenengan jual, proyek jenengan jalankan, bukannya beli onta, bukannya dapat uang, tapi hasilnya malah utang. Bisa loh Pak. Maka batu bisa jadi onta, sama-sama bisa jadi onta, tapi beda level. Kalau Nabi betul-betul pecah langsung keluar jadi onta. Tapi kalau kita caranya tidak demikian. Oleh karenanya ketika berharap keajaiban dari Allah, maka mungkin lunasnya utang melalui pekerjaan yang dibuat lancar, melalui aset yang tiba-tiba terjual mahal karena kena tol, atau mungkin sawahnya kena titik tower Telkomsel atau Indosat atau apa, itu kan cukup mahal Pak. Atau hal-hal lain, ada juga wilayah yang di bawahnya ternyata ada minyaknya, sehingga dibeli Pertamina dengan harga yang sangat mahal. Atau apapun itu, yang jelas tidak turun dari langit, karena beda level. Nah, oleh karena itu sebenarnya melalui apa Allah melunaskan utang kita, kapan dilunaskannya, bagaimana cara melunaskannya, sungguh itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Mau dilunaskan dengan cara apa? Apakah melalui pekerjaan, melalui jual aset, atau melalui apa? Yang jadi tugas kita adalah memantaskan diri untuk mendapatkan keajaiban. Maka sekarang pertanyaannya, apakah Anda merasa pantas untuk mendapatkan keajaiban? Apakah Anda merasa pantas mendapatkan lunas utang sekian ratus juta atau bahkan miliar? Kalau Anda belum merasa pantas, lalu upaya apa untuk memantaskan diri? Kalau belum punya rencana, lalu kapan dimulainya? Apakah Anda yakin masih mampu memikul masalah atau musibah yang saat ini dipikul? Apakah masih kuat?
Apakah sudah nggak ingin berhenti dari segala musibahnya? Maka kami sarankan Bapak dan Ibu, segeralah berencana untuk memantaskan diri. Riyadhah yang saat ini kita sedang kerjakan adalah salah satu upaya untuk membantu Bapak dan Ibu mendapatkan derajat, bisa diampuni dan diberikan pertolongan dan diberikan keajaiban oleh Allah. Maka kerjakanlah riyadhah ini sebaik mungkin dan setulus mungkin, ikhlas karena Allah, karena segala amal kuncinya ada pada ketulusan atau keikhlasan. Kalau bukan dengan riyadhah atau dengan ibadah yang dikerjakan, lalu dengan cara apa memantaskan diri? Kalau bukan bapak atau ibu yang menjalankannya, lalu siapa yang mengerjakannya? Dan jika bukan sekarang, nunggu apa? Sekarang ada kesempatan. Di riyadhah ini kami tidak membeda-bedakan. NU silahkan, Muhammadiyah silahkan. Bermadzhab Syafi'i bagus, bermadzhab Hambali juga kami tidak persoalkan. Semuanya baik. Di sini kami tidak ada pungutan biaya apapun. Bukankah dengan tidak ada pungutan itu bermakna tulus? Karena tidak ada modus, tidak ada target lain kecuali hanya ingin membantu panjenengan semuanya. Jangan dibilang kami nggak punya pamrih ya. Berarti Bapak bantu kita tanpa pamrih, salah besar. Kami ada pamrih. Cuman pamrih kami tidak ke Anda. Pamrih kami adalah kepada Allah. Dia yang menjamin kami, Dia yang menghidupi kami, Dia yang mencukupi kami dunia dan akhirat kami. Dia yang mengampuni seluruh dosa-dosa kami, dan kami tidak bisa tidak bergantung kepada Allah. Dan salah satu cara untuk kami memantaskan diri di hadapan Allah adalah dengan cara membantu panjenengan semuanya. Mungkin suatu saat jenengan bisa di posisi itu. Sekarang pantaskanlah diri dulu di dalam riyadhah ini supaya mendapatkan ampunan Allah, supaya layak mendapatkan pertolongan, sehingga mendapatkan keajaiban, lunas utangnya dengan cara yang sangat ajaib, tanpa harus jual aset, tanpa harus bekerja keras. Demikianlah Allah Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan ini semangat dalam mengikuti riyadhah kembali berkobar, dan Bapak Ibu juga punya harapan, terbuka asa untuk bisa melunasinya, karena saya yakin banyak sekali orang yang punya hutang itu sudah mulai berputus asa, tidak tahu kapan lunasnya, dengan cara apa lunasnya. Dengan ini maka keajaiban bisa kita peroleh, sehingga harapan itu menjadi ada. Karena memang kita semuanya bergantung hanya kepada Allah, dan hanya ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, hati seseorang akan menjadi tenang dan sejuk, karena dia tahu dan yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan Dia Maha Pemurah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan yang ada, karena suasananya memang bising sekali Bapak. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan ini semuanya tidak mengurangi rasa, dan juga semoga ini semuanya memberikan manfaat. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar.